kenapa Victor bikin raket yang seperti ini sih. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, di tangan saya ada satu raket yang udah saya cobain beberapa minggu ini. Yang kemarin awalnya saya datengin raket ini memang tujuannya pengen ngerasain teknologi barunya Victor, yang memang saya belum pernah nyobain, yaitu teknologi FreeCore. Pun juga kemarin saya ngelihat spesifikasi di toko, raket ini sebetulnya medium stiff, walaupun ternyata ya salah paham. Dan beberapa waktu yang lalu ada yang komen di video unboxing raket ini, ternyata ada seri lainnya yang berbarengan dengan Aura Speed 8000 ini. Ada tipe yang berbeda, yang itu dia shaftnya benar-benar medium stiff. Dan ternyata ini sebaliknya, raket ini karakteristiknya lebih lentur. Dengan harga raket ini kurang lebihnya di 800 ribuan, seberapa worth it sih nanti bakal kita jawab ya. Dan lebih pentingnya seperti apa karakteristik raket ini pun juga pengalaman saya ataupun feel pemakaian raket ini ketika kemarin saya pakai main nanti bakal kita jelaskan juga sampai tuntas. Jadi teman-teman jangan skip videonya, tonton sampai habis biar teman-teman nggak ketinggalan satu informasi satupun soal raket Victor Aura Speed 8000 ini yang secara desain sebetulnya keren banget. Tapi gimana performanya sih? Apakah keren juga? Stay tune terus. Dengan seri raket ini yang Aura Speed, sebetulnya raket ini kan seri terbawahnya dari raketnya Ahsan ya, yang juga di seri Aura Speed yang 100X, yang harganya tentu saja berkali-kali lipat dari raket ini. Yang mana raket ini kan made in China, dan yang serinya dipakai atlet dunia biasanya sih made in Taiwan. Tentu saja dengan selisih harga yang lumayan jauh banget dengan seri raketnya Ahsan, Muhammad Ahsan yang Aura Speed 100X. Ya, raket ini ya secara material tingkat solid ya jauh banget. Dan setelah tersetting seperti ini teman-teman, grip bawaannya saya buang, saya ganti dengan grip handuk, kemudian saya pasangkan senar dengan tarikan 4 simpul 27-29 lbs di mesin manual sih ya. Memang di 27-29-nya agak kendur sedikit. Raket ini beratnya tuh di 92-93 gram dengan balance point di 300 mm. Jadi masuk di kategori raket yang head heavy. Dan di lain sisi ditambah lagi dengan spesifikasi stiffness-nya, karakteristik kekakuan shaftnya yang tadi saya bilang di awal saya salah paham. Ini ternyata bukan yang medium stiff, tapi ini yang medium fleksibel teman-teman. Ya, kerasa lentur banget. Pun juga ketika kemarin saya pakai main, raket ini benar-benar feelingnya lentur. Ditambah lagi ternyata dengan teknologi FreeCore ini benar-benar saya kerasa adaptasinya malah cukup lama banget. Dan di 2-3 match tuh saya belum menemukan timing yang tepat, belum menemukan kenyamanan ketika pakai raket ini. Walaupun ada beberapa kelebihan ketika ada teknologi FreeCore ini yang saya rasakan sih.
Oke, itu tadi teman-teman beberapa cuplikan pertandingan, potongan-potongan match ketika saya pakai raket Victor Aura Speed 8000, yang mana saya bakal kasih garis bawah beberapa poin. Yang pertama sih mungkin dari tingkat solid ya. Bener-bener di harga 800 ribuan saya jadi bertanya-tanya kenapa Victor bikin raket yang kualitas tingkat solidnya itu di harga segitu kok. Ya nggak sulit banget sih. Bahkan dibandingkan dengan Li-Ning, Yonex itu bener-bener jauh banget tingkat solidnya. Itu yang saya rasakan sih. Nggak tahu di tangan teman-teman apakah raket ini nyaman, solid, berisi. Tapi bener-bener di tangan saya raket ini kerasa nggak maksimal gitu pukulan kita. Bener-bener ketika kita mukul maupun smash, walaupun nanti outputnya bisa kenceng ya, smashnya bisa kenceng, drive-nya bisa bagus. Tapi yang saya rasakan bener-bener feeling hitnya itu ketika nepok shuttlecock itu bener-bener nggak solid. Dan itu jadi pertanyaan besar sih buat saya pribadi. Kenapa Victor bikin raket yang seperti ini sih? Seharusnya ya seperti Yonex lah yang bikin harga di seri playnya, seri terendahnya di seri-seri besarnya Yonex tuh dia sekarang mulai banget nyaman-nyaman di tangan gitu, tingkat solidnya juga oke gitu. Kemudian catatan kedua setelah tadi tingkat solid, yang saya rasakan sih memang tingkat flexibility raketnya. Teknologi FreeCore ini yang kerasa ngelenturnya jadi tambah ngelentur, kayak bener-bener raket ini tingkat responsifnya jauh dari apa yang saya harapkan gitu. Bener-bener jauh dari ekspektasi saya. Dengan karakteristik warna yang seperti ini kerennya, pun dengan harga yang 800 ribuan, saya tuh rada berharap lebih sih kemarin. Tapi bener-bener raket ini tingkat stiffness-nya jauh dari responsif, cegatan-cegatan bolanya, potong-potongan bolanya, itu kerasa bener-bener kurang nyaman. Ya, karena mungkin medium fleksibelnya itulah, jadi karakteristik raketnya lentur, plus ditambah dengan karakteristik FreeCore-nya ini yang ada lenturan sedikit dari FreeCore-nya. Jadi kayak saya pribadi itu kalau dengan teknologi FreeCore ini kayaknya mending milih kayu sih, yang rada lebih kerasa kaku sedikit. Sebetulnya karakter swingnya mirip dengan seri yang lama pernah saya review juga, Jet Speed ya, Jet Speed S6000. Itu nyaris sama medium fleksibel, tapi karena dia kayu, medium fleksibelnya juga lebih enak, responsif, lebih dapat, tingkat solidnya lebih bagus. Dan raket ini yang harganya 800 ribuan ya bisa dibilang buat saya pribadi sih ya kecewa banget sih ya. Padahal bener-bener dengan brand Victornya itu saya pengen menemukan raket di harga segitu yang nyaman, enak gitu ya. Bahkan yang thruster KHRML itu buat saya sih kurang solid, walaupun di sisi lain lebih responsif, lebih cepat, lebih lincah, lebih enak buat main speednya. Dan ini performanya lebih di bawah thruster KHRML itu, pun juga di bawah Jet Speed S6000 yang pernah saya coba. Kemudian poin ketiganya terkait tingkat powernya ya. Yang saya rasakan sih ketika kemarin saya melakukan smash, sebetulnya output powernya itu dapat, bisa mengeluarkan kecepatan smash yang lumayan cepat gitu. Walaupun di sisi lain poin 1 dan poin 2 tadi benar-benar berpengaruh, dari tingkat fleksibilitinya yang kurang nyaman, tingkat solidnya yang kurang baik. Akhirnya smash juga bisa kenceng, tapi di tangan kita kerasa nggak klep gitu, nggak dep gitu, nggak dapet gitu. Kayak setengah banget gitu. Padahal ya hasil smashnya kenceng juga. Beberapa kali saya smash bisa menghancurkan pertahanan lawan. Ya itu sih, lagi-lagi kenapa ya Victor bisa bikin raket yang seperti ini. Ya semoga buat perbaikan Victor sih di harga segitu seharusnya punya kualitas raket yang lebih baik sih. Atau mungkin karena memang raket Victor di harga segini kan raket termurah ya. Ada yang 500 ribuan tapi serinya jarang banget. Rata-rata Victor paling murah di 700-800 dan ya semoga Victor bisa memperbaiki kualitasnya lah. Karena buat saya pribadi itu ngoleksi raket Victor tuh sebetulnya pingin, tapi karena belum dapet yang tingkat solidnya oke, pas di tangan, mantep gitu, dengan harga yang terjangkau tapi solid gitu. Akhirnya belum ada koleksi yang menarik gitu untuk kita pertahankan di koleksi raket saya. Nah, tadi kan beberapa kurang-kurangnya semua. Apakah emang nggak ada kelebihan? Kemarin sih ketika saya nyoba di beberapa match gitu ya, beberapa hari, beberapa minggu ini, saya ada satu titik poin yang merasakan raket ini punya kelebihan. Walaupun di sisi lain dia tetap ya kurang enak lah, kurang enak 100% lah di harga 800 ribuan ya. Yang saya rasakan raket ini enak sih buat drive backhand-nya. Kalau nggak salah kan teknologi terbaru FreeCore ini keluar kan ketika Victor itu nyeponsorin Hendra Ahsan. Dan karakteristik FreeCore ini diberikan kepada Hendra tepatnya kan. Yang belakangan ini ketika saya lihat di beberapa match pertandingan,
Hendra punya kelebihan di drive backhandnya, bener-bener penempatan bolanya oke. Kemudian kecepatan naruh bola dengan defend ataupun backhand drive itu tuh bener-bener bolanya kenceng itu. Nah, itu kemarin yang saya rasakan ketika pakai raket ini, itu kelebihannya. Karena ketika saya coba bermain tipikal drive-nya Hendra ya, itu mantep. Bener-bener penempatan bolanya ataupun power dari backhand drive kita itu kebantu dengan teknologi FreeCore pun juga spesifikasi stiffness raket ini yang lebih lentur ya. Nah, mungkin satu poin itu sih yang saya rasakan salah satu kelebihan ketika saya pakai raket ini buat main kemarin. Benar-benar ketika dipakai drive backhand, penempatan bola itu bolanya kenceng, deres banget. Enak lah gitu, kebantu banget dari teknologi FreeCore-nya ini. Walaupun di sisi lain buat saya pribadi sih pukulan drive backhand saya itu bisa kenceng, bisa deres lari bolanya. Tapi di sisi lain saya pribadi ngerasain yaitu nggak berisi gitu, agak kosong gitu. Ketika shuttlecock nepok di senarnya itu kurang ada mantepnya gitu. Ya, jadi ada kelebihan pun juga ada kekurangan itu. Dan kemudian raket ini kerasa buat saya sih ya lebih worth it untuk teman-teman yang memang suka main-main smash di belakang, tapi secara powernya itu tenaganya itu nggak terlalu besar. Karena dengan shaft fleksibel, medium fleksibel, ditambah dengan kelenturan dari FreeCore-nya ini bener-bener nambah power plus buat teman-teman yang tenaganya kecil. Oh iya, nyaris lupa, satu lagi sih keunggulan, walaupun dia secara tingkat solid kurang enak ya, kurang solid, kurang mantep gitu dipakai main, ya tetap raket ini punya karakteristik desain yang oke banget. Buat teman-teman yang nggak mikirin raket solid apa enggak ataupun lentur apa enggak gitu, tapi lebih melihat raketnya itu eye catching banget, enak dilihat, putihnya mewah, ada karakteristik Toskanya yang berwarna muda ini lebih oke juga gitu. Kemudian ditambah teknologi FreeCore ini yang kerasa jadi kayak sempurna gitu secara desain, ya worth it aja sih buat teman-teman. Dan kalau disuruh kasih nilai teman-teman, saya baru bisa ngasih raket ini poin 8 atau ya 8 kurang lah, 8 min ya. Lagi-lagi saya belum menemukan tingkat solid raket Victor di harga 700-800 ribuan yang memuaskan gitu. Dengan harga yang lebih terjangkau, sebetulnya saya masih ada satu raket yang kemarin sudah saya unboxing juga dan harganya lebih murah banget. Tapi karakteristik raketnya buat smash-smashnya, balance point-nya tingginya itu mirip banget dengan raket ini dan jauh lebih solid. Ya dari brand kecil memang, tapi itu lebih baik sih ketimbang raket ini. Secara performanya pun juga secara tingkat solid ketika dipakai main. Ketika saya pegang itu kerasa lebih enak. Dan tentunya pembahasannya nanti ya di video-video selanjutnya. Oke, sementara segitu dulu teman-teman informasi terkait film pemakaian raket Victor Aura Speed 8000 ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.